Halo sahabat Klik Cinema TV, dimanapun kalian berada. Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah film India yang berjudul Raja Hindustani. Film ini mengisahkan seorang sopir taksi yang jatuh cinta dengan seorang gadis dari keluarga kaya. Atas ketulusan cinta gadis tersebut, mereka pun menikah, namun secara diam-diam orang tua dari si gadis ingin memisahkan hubungan mereka. Film lawas ini dibintangi oleh Aamir Khan sebagai Raja, Karisma Kapoor sebagai Aarti, Suresh Oberoi sebagai Tuan Segal, dan Archana Puran Singh sebagai Salini. Tanpa memperpanjang kata, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan sebuah perayaan hari ulang tahun seorang gadis bernama Aarti dan ayahnya bernama Segal. Karena ulang tahun ayah dan anak di hari yang sama, maka Tuan Segal selalu adakan perayaan setiap tahun. I love you, Papa. Many happy returns of the day. Untuk diketahui, mereka merupakan keluarga kaya raya yang memiliki banyak perusahaan. Di sisi lain, ibu kandung Aarti telah meninggal dan ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita bernama Salini. Seperti kebanyakan cerita, ibu tiri pasti sangat kejam dengan anak tirinya, dan itu pun juga sedang diperlihatkan oleh Salini. Suatu malam ketika mereka bertiga makan bersama, Aarti menyatakan keinginannya pergi berlibur ke Palangkat untuk menemukan kembali kenangan almarhumah ibunya. Bukannya merasa senang, Segal justru meminta Aarti melupakan ibunya yang sudah meninggal karena kini dia telah memiliki ibu baru. Namun agar terlihat baik, Salini coba meyakinkan Tuan Segal. Apalagi esok hari Tuan Segal juga melakukan perjalanan bisnis ke Jerman. Setelah disetujui, Aarti melakukan perjalanan ke Palangkat yang ditemani oleh dua orang pembantu. Setiba di bandara, Aarti bertanya pada salah seorang pembantu mengenai jemputan dari hotel yang telah di-booking. Karena tak ada jemputan, kedua pembantu tersebut coba mencari kendaraan di sekitar bandara. Tak jauh dari situ ada sebuah mobil bertuliskan Raja Hindustani. Dan terlihat ada seorang bocah bernama Raji dan seorang pria yang sedang tertidur. Pria itu bernama Raja yang berprofesi sebagai sopir. Awalnya Raja menolak setelah kedua orang itu meminta agar mengantar mereka ke Palangkat. Namun ketika Raja berbalik, dia sedikit terkejut setelah melihat Aarti. Please, हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए. Entah apa yang dia rasakan, Raja akhirnya setuju dengan permintaan Aarti. Setiba di sana, mereka menuju ke sebuah hotel. Namun Aarti dibuat kecewa setelah tahu kalau namanya tidak ada dalam daftar pemesan. Dan ketika mereka saling menyalahkan, tiba-tiba Raja menawarkan untuk mengantar mereka ke hotel bintang 5 yang lain. Sampai di sana, baik Aarti maupun kedua pembantunya merasa heran setelah tahu kalau tempat itu bukanlah hotel melainkan rumah penduduk. Agar tidak dicurigai, Raja lalu menjelaskan kalau rumah ini adalah rumah paman dan bibinya. Sedangkan dirinya tinggal bersama mereka setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Sesaat kemudian paman menemui Aarti setelah diberitahu oleh Raji. Sedangkan bibi telah bersiap menyambut tamu seperti tradisi India pada umumnya. नमस्ते. जीती रहो. Suatu hari setelah selesai belanja, terlihat Raja ingin mengembalikan uang kembalian kepada Aarti. Awalnya Aarti menolak sambil meminta agar Raja menyimpan saja uang tersebut. Namun karena tak ingin menerima sesuatu yang bukan menjadi haknya, maka Raja pun menolak. Sebelum pulang, Aarti menyempatkan diri menelpon dan ingin berbicara dengan ayahnya. Namun Salini justru berbohong kalau ayahnya belum pulang. Mendengar itu, Aarti memberikan alamat rumah yang kini dia tinggal untuk diberikan kepada ayahnya saat dia pulang. Sementara di tempat itu ada seorang pria botak yang merupakan saudara dari Salini. Ternyata mereka sedang mendiskusikan bagaimana caranya agar ahli waris Tuan Segal jatuh ke tangan Salini. Di rumah, Aarti coba bertanya mengapa Raja begitu baik padanya, bahkan sampai saat ini dia tidak sekalipun meminta bayaran. Namun Raja hanya berkata kalau semua yang dia lakukan sebagai tanggung jawabnya atas setiap tamu yang nginap di rumah mereka. Akan tetapi karena tinggal beberapa hari lagi dia kembali ke Mumbai, maka sebagai ucapan rasa terima kasihnya, Aarti ingin memberi beberapa lembar uang sewa mobil dan tip.
Awalnya Raja tetap menolak pemberian itu, namun karena Arti terus memohon akhirnya Raja terpaksa menerimanya. Thank you. You come here, sir. Suatu hari kedua pembantu ingin mengerjain Raja dengan berkata kalau Arti sangat menyukainya jika Raja berpenampilan seperti seorang pahlawan. Tanpa merasa curiga, Raja lalu mengubah penampilannya dan dengan penuh rasa percaya diri Raja menghampiri Arti. Arti yang melihat penampilan Raja justru tertawa dan juga kedua pembantu tersebut. Merasa dipermainkan, Raja langsung pergi menjauhi mereka dengan perasaan malu, namun Arti langsung coba menghentikannya. Sejenak dia berkata mengapa Raja rela melakukan hal sebodoh ini. Dan dengan polosnya Raja mengatakan kalau kedua orang itu telah membuatnya seperti orang bodoh setelah menyebutkan namamu. Namun setelah mendapat pujian dari Arti bahwa orang sepertimu dan ketulusan hatimu tak ternilai harganya, membuat Raja menjadi tersanjung. Esok harinya Raja mengantar Arti bersama kedua pembantu ke toko pakaian. Tak lama berselang Arti keluar dengan penampilan yang agak berbeda. Bukannya merasa terpesona, Raja justru merasa risih. Terlebih saat ada beberapa orang pria yang mulai mengganggu Arti. Karena merasa tidak terima, Raja langsung menghajar mereka. Di rumah, Arti masih merasa tidak terima atas semua perilaku Raja dan memarahinya. Dia juga bertanya siapa dirimu bagiku sampai kamu tega melakukan aksi seperti itu. Mendengar itu Raja sejenak terdiam, namun dia berkata jujur jika dirinya tidak menyukai cara Arti berpakaian. Lantas Arti semakin marah dan menganggap Raja telah mencampuri urusannya dalam hal berpakaian. Akan tetapi Raja berkata bahwa dia tidak takut pada siapapun karena itu dia akan menghabisi siapa saja yang ingin mengganggu Arti. Setelah peristiwa itu, Raja tidak pulang ke rumah paman dan bibi. Sedangkan Arti mulai merasa bersalah atas semua perkataannya kemarin. Esok hari dalam kegelisahan bibi berkata bahwa dia tahu di mana Raja sekarang dan meminta Arti menemui Raja di rumahnya. Di tempat lain terlihat sebuah rumah reot tidak terurus. Nah, gubuk itu merupakan rumah tempat tinggal Raja sebelum kedua orang tuanya meninggal. Dengan perasaan bersalah Arti menemui Raja dan meminta maaf. Dan untuk mendapatkan maaf, Arti menawarkan dirinya menjadi sahabat bagi Raja. Mendengar itu Raja sangat bahagia dan memenuhi permintaan Arti yang ingin melihat tempat-tempat yang indah di desa tersebut. Kemudian Raja membawa Arti ke sebuah tempat yang membuat Arti merasa terpesona dengan keindahan tempat itu. Lantas Arti merasa di tempat inilah awal mula pertemuan ayah dan almarhumah ibunya. Sejenak Raja terdiam saat tahu kalau ibunda Arti telah tiada. Karena itu dia berpikir bahwa nasib mereka sama, cuma bedanya dia tidak memiliki siapa-siapa lagi dalam hidupnya. Karena tak ingin Raja bersedih, Arti berkata bahwa meskipun dirimu kini sebagai anak yatim piatu, namun kebaikan dan ketulusan hatimu membuatku merasa nyaman. Tersanjung dengan pujian Arti, Raja berkata bahwa seumur hidup dia tidak pernah mendengar pujian yang tulus dari seorang gadis secantik Arti. Namun saat Arti bertanya apa yang membuat Raja mengatakan dirinya cantik, Raja justru mengatakan sesuatu yang membuat Arti menjadi tertawa. ऐसी क्या खास बात है मेरी आंखों में? आपकी आंखें मेरी टैक्सी की हेडलाइट की तरह है मेम साहब। जी जी जी। Setelah itu entah apa yang merasuki mereka akhirnya terjerat dalam keromantisan. Setelah sekian lama bertukar bibir, Raja tiba-tiba saja tersadar. Tak berselang lama Arti juga sadar akan perbuatannya dan langsung berlari menuju rumah. Di saat pikirannya masih terbayang akan semua kejadian tadi, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan ayahnya dan ingin membawa Arti pulang. Di sisi lain paman menemui Raja dan mengatakan kalau Arti akan pergi malam ini bersama ayahnya. Kemudian dia ke rumah paman dan bibi sambil menyaksikan kedua pembantu sedang mengemas barang bawaan mereka. Sesaat kemudian dia juga melihat Arti keluar dari dalam rumah. Sejenak dia hanya bisa terdiam sambil menahan tangisan di matanya. Setelah pamitan Raja mengantar mereka ke kota. Dalam perjalanan Tuan Segel bertanya banyak, mulai dari siapa namanya, pekerjaan, sampai pada gajinya. Namun Raja tak sedikit pun merasa malu dan menjelaskan siapa dirinya yang sebenarnya. Melihat kepribadian Raja yang begitu polos dan pekerja keras, Tuan Segel menawarkan untuk menjadi sopir pribadi mereka. Akan tetapi Raja menolak
karena dia merasa lebih nyaman dengan pekerjaannya yang sekarang. Selang beberapa saat kemudian mereka terjebak dalam kerumunan banyak orang. Sampai pada akhirnya mereka terpaksa bermalam di tempat itu. Di malam yang penuh kehangatan itu, entah apa yang Arti pikirkan, tiba-tiba dia langsung memeluk raja. Semua orang menjadi heran tak percaya, namun tiba-tiba esok hari Tuan Segal menghadap keluarga besar raja dan memberitahu soal keputusan Arti yang ingin menikah dan tinggal bersama raja. Namun sebelum menyetujui keputusan anaknya, Tuan Segal menyampaikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi raja, di mana raja harus tinggal di Mumbai dan harus beradaptasi dengan etika keluarga mereka. Mendengar itu raja langsung menolak dan berkata, "Saya tetap akan seperti saya dan tidak ingin berubah seperti siapapun." Sambil meminta Arti membuat keputusannya. Entah apa yang dia pikirkan, Arti justru meninggalkan sang ayah dan memilih hidup dengan raja. Dan saat meminta ayah memberkati dan merestui hubungan mereka, Tuan Segal menjadi marah. तुम कभी खुश नहीं रहोगी आरती, तुम्हारी ये शादी कभी सफल नहीं होगी, कभी सफल नहीं होगी। Beberapa bulan kemudian Arti dan raja melangsungkan pernikahan tanpa kehadiran dan restu dari ayah. Sementara di rumah, Tuan Segal menjadi sedih karena watak keras anaknya. Dalam kemarahan dia ingin mencoret nama Arti dalam daftar ahli waris. Namun malam hari tiba-tiba saja Tuan Segal berubah pikiran. Karena bagaimanapun Arti merupakan buah hatinya dan satu-satunya ahli waris di keluarga ini. Mendengar itu Salini dan saudaranya tentu semakin tidak tenang. Dan ketika tahu bahwa Tuan Segal akan pergi menemui Arti, maka dengan bujuk rayuan Salini meminta agar dirinya juga pergi ke sana. Setiba di Palangket, Arti langsung memeluk sang ayah dengan penuh hangat dan terlihat Salini berpura-pura baik di hadapan Arti. Beberapa saat kemudian raja datang. Dari dalam rumah dia melihat sebuah mobil yang barusan pergi dan Arti juga berada di situ. Saat melihat raja, Arti kegirangan sambil berlari menemui raja. Di sana dia berkata kalau ayahnya datang untuk menemui mereka. Melihat raja yang kebingungan, Arti langsung mengajaknya untuk memberikan kejutan. Sampai di sebuah rumah, raja semakin bingung lalu bertanya. Arti menjelaskan bahwa ini merupakan hadiah dari ayah atas pernikahan mereka. Mendengar itu raja menjadi sangat marah. Dia marah karena Arti menerima pemberian ayah tanpa sepengetahuannya. Karena hal itu berkaitan harga dirinya dan tanggung jawab seorang suami. Meskipun sudah dijelaskan, raja tetap menolak dan tidak ingin tinggal di rumah tersebut. Karena itu jika Arti tidak pergi bersamanya maka dia akan meninggalkan Arti. Mendengar itu Arti menjadi sakit hati lalu mengejar raja yang pergi menjauh. Di tempat itu Arti bertanya, apakah benar kamu ingin pergi meninggalkanku setelah semua yang kumiliki telah kukorbankan hanya untuk bersamamu? Mendengar itu raja mulai tersadar dan meminta maaf atas apa yang dia katakan tadi. Namun setelah tahu kalau raja tetap menolak untuk tinggal di rumah tersebut, maka Arti berjanji bahwa dia akan menolak semua pemberian ayah asalkan raja tidak pergi meninggalkannya. माफ करना मेम साहब, इतना प्यार करते हो हमसे। Di suatu kesempatan, Arti meminta raja pergi ke Mumbai untuk menghadiri acara ulang tahun dirinya bersama sang ayah yang setiap tahun mereka rayakan, sambil menunjukkan surat yang ditulis oleh Salini, ibu tirinya. Awalnya raja menolak, namun karena terus dibujuk, akhirnya raja pun terpaksa mengikuti kemauan Arti. Malam sebelum perayaan, Salini diam-diam menemui Arti. Di tempat itu, dia meminta Arti membujuk raja untuk memakai setelan jas yang dia berikan. Namun dia juga memohon Arti berbohong agar raja tidak tahu kalau ini adalah pemberiannya. Setelah mandi, terlihat raja tidak bergairah untuk mengikuti acara tersebut. Namun Arti kembali membujuk raja sambil perlihatkan jas yang ada di tangannya. Dan sesuai permintaan Salini, Arti kemudian berbohong kalau jas ini dia belikan untuk raja dari hasil tabungannya. Tanpa rasa curiga dan tidak ingin mengecewakan istrinya, raja pun memakai jas tersebut. Di tempat acara, Salini menemui raja yang terlihat kaku dengan suasana tersebut. Dan untuk memuluskan niatnya, Salini ingin memperkenalkan raja kepada tamu undangan, namun dengan syarat raja tidak boleh berbicara dengan mereka. Di tempat itu Salini mulai mengarang cerita tentang raja, di mana dia berkata kalau raja berasal dari keluarga kaya dan memiliki banyak kendaraan. Karena tak ingin dipermalukan, raja memarahi Salini dan berkata jujur tentang siapa dirinya.
Kemudian tak jauh dari situ ada seorang pria bersama Swarja. Pria itu berkata kalau raja terlihat sangat tampan dengan jas miliknya yang dipinjam oleh Salini. Awalnya raja tidak percaya kalau Arti telah berbohong padanya. Akan tetapi kedua pria itu justru meminta raja menemui Arti untuk mengetahui kebenarannya. Lantas raja ingin pergi menemui Arti, namun tiba-tiba Arti diajak oleh sang ayah karena acaranya akan segera dimulai. Merasa telah dipermalukan, akhirnya raja mulai mabuk-mabukan dan berperilaku yang tidak wajar. Sikapnya yang demikian membuat keluarga besar Tuan Segal menjadi malu, sedangkan tamu undangan terheran-heran melihat situasi tersebut. Karena tak tahan, Arti langsung menghampirinya dan berkata mengapa raja tega mempermalukan mereka di hadapan banyak orang. Nah, dari sinilah raja mulai beraksi dan berkata bahwa dia ingin tahu siapa sebenarnya yang dipermalukan, serta tentang semua kebohongan ini. Setelah raja pergi, barulah Arti menyadari apa yang barusan dia katakan. Dan saat dia ingin mengejar raja, Salini justru melarangnya sambil berkata, biarlah dia pergi karena telah mempermalukan keluarga kita. Dan jika dia sangat mencintaimu, maka sudah pasti dia akan datang lagi menemuimu. Dengan tangis penyesalan, Arti melangkah masuk ke kamarnya, namun tiba-tiba dijatuh sambil memegang perutnya. Setelah membaik, Arti dikejutkan saat tahu kalau dirinya kini sedang hamil 3 bulan. Merasa senang, Arti meminta ayah agar mengizinkan dirinya ke Palanket untuk memberitahu soal kehamilannya pada raja. Namun nenek meminta Arti tidak boleh melakukan perjalanan jauh selama 6 bulan karena hal itu sangat membahayakan kandungannya. Mendengar itu, Salini tak tinggal diam dan menawarkan diri ke Palanket untuk menemui raja. Di Palanket terlihat raja sedang duduk termenung sambil dinasihati oleh paman dan bibi. Mereka berharap raja menyadari kesalahannya dan mau meminta maaf. Tak lama berselang mereka kedatangan Salini bersama dengan Swarja. Melihat itu paman dan bibi langsung menghampiri mereka sambil menanyakan keberadaan Arti. Dan Salini langsung menjawab kalau Arti tidak datang, sementara Swarja menyodorkan secarik surat untuk mereka. Saat tahu kalau surat itu berisi perceraian, bibi menjadi sangat kaget. Namun dia merasa tidak yakin Arti menginginkan perceraian. Karena itu dia berniat menemui Arti untuk membicarakan masalah ini. Mendengar itu raja langsung melarang bibi sambil berkata kalau memang itu keputusan terbaik Arti, maka mereka harus menghormatinya. Dan di saat saudaranya Salini menyuruhnya untuk menandatangani surat perceraian, tiba-tiba raja langsung merobek surat tersebut. Dia lalu berkata bahwa mungkin di keluargamu berpikir kalau pernikahan hanyalah sebuah permainan yang bisa dibatalkan hanya dengan surat perceraian. Tetapi bagi kami pernikahan merupakan sebuah perayaan suci. Setelah dari situ, terlihat Arti memegang surat perceraian yang telah dimanipulasi oleh Salini dan saudaranya. Sejenak Arti merasa hatinya begitu hancur, sedangkan Salini berpura-pura menangis di hadapan Arti. Akan tetapi atas nama cinta, Arti merasa yakin raja tidak mungkin mengambil keputusan seperti ini. Namun saat mendengar kebohongan mereka tentang raja, maka Arti menjadi pasrah. Karena itu dia pun mengucapkan selamat untuk ayahnya atas sumpah dan kutukan sebelum mereka menikah. Namun meskipun demikian, Arti berjanji tidak mau bercerai dan tetap akan melahirkan anak untuk raja. मैं उन्हें तलाक नहीं दूंगी। मैं उनके बच्चे को जन्म दूंगी। 6 bulan kemudian Arti melahirkan seorang bayi mungil tanpa kehadiran raja. Di sisi lain, raja terlihat begitu stres dengan kehancuran rumah tangganya. Hingga beberapa bulan kemudian, secara kebetulan sahabatnya raja melihat Arti sedang menggendong seorang anak. Merasa yakin kalau anak itu merupakan darah dagingnya raja, maka mereka langsung memberitahukan apa yang mereka lihat kepada raja. Hingga di suatu malam, saat di kamar, Arti dikagetkan dengan kehadiran raja. Entah apa yang dirasakan, tiba-tiba saja Arti jatuh pingsan, tak sadarkan diri. Mungkin terlanjur sakit hati, raja tidak menghiraukan kondisi Arti dan langsung pergi mencari keberadaan anaknya. Beberapa saat setelah sadar, Arti begitu histeris setelah tahu anaknya telah tiada. Melihat kekacauan tersebut, Swarja langsung menyusun strategi untuk menghabisi raja dan anaknya.
Dia juga berpikir bagaimana caranya agar ahli waris harus jatuh ke tangannya. Esok hari Arti dan ayahnya kepala angkat. Saat melihat paman dan bibi dengan tangis, haru Arti langsung sujud sambil bertanya di mana anaknya. Namun bibi berkata sebesar apapun perjuangan, kamu seharusnya tidak mengakhiri hubungan. Dan mengapa dirimu meminta raja untuk bercerai? Nah, dengan perkataan itu Arti dan ayahnya menjadi sangat terkejut. Akhirnya bibi menjelaskan soal tujuan kedatangan Salini dan Suwarja kala itu. Ketika di rumah tanpa berpikir panjang, Tuan Segal langsung memarahi Salini. Awalnya dia masih berkelit, namun karena terus mendapatkan ancaman, maka perlahan tabir kebohongan mulai terbuka. Atas semua kebohongan ini Tuan Segal menjadi sangat murka. Akan tetapi Arti coba meredahkan amarah sang ayah. Dan dengan perasaan hancur, Arti lalu berkata bahwa mulai hari ini kamu bukan lagi ibuku dan aku tidak akan mempercayaimu. Esok hari terlihat Arti dan ayahnya sudah berada di Palangkat bersama paman dan bibi. Di sana paman menyarankan biarkanlah mereka yang terlebih dahulu menjelaskan semua kebenaran ini pada raja. Beberapa saat kemudian dari kejauhan terlihat raja datang bersama anaknya. Namun Arti yang sudah tak bisa lagi menahan rindu langsung bergegas keluar dan memanggil raja. Melihat ada Arti dan ayahnya, raja langsung berlari menjauhi mereka. Di saat yang bersamaan, dua buah mobil yang dipimpin oleh Suwarja juga sedang mengejar raja. Setelah beberapa adegan perkelahian terjadi, terlihat Tuan Segal sudah berada di sana dan membantu raja melawan komplotan tersebut. Dalam kondisi terhimpit, tiba-tiba saja anaknya terlempar dan untungnya saja jatuh dalam pelukan Arti. Nah, kesempatan itu raja mulai beraksi dan menghabisi kelompok tersebut. Saat melihat Suwarja akan tewas di tangan raja, maka Arti menghampiri raja dan menyerahkan anaknya. Untuk memulihkan hubungan mereka, Arti meminta maaf lalu menjelaskan bahwa semua masalah ini tak sekalipun dia lakukan. Namun tetap saja raja tidak terima. Karena itu dia berkata, jika yang kamu inginkan adalah anakmu, maka ambillah dan rawatlah dia dan aku hidup tanpanya. Tetapi ingat bahwa aku masih tidak terima kamu membenciku karena aku tidak pernah membencimu dan tetap akan mencintaimu selamanya. Dengan sedikit perasaan hancur, Arti menemui ayahnya dan meminta agar mereka lekas pergi. Namun tiba-tiba raja berkata bahwa jangan pergi, tinggalkan aku. Dan filmnya pun berakhir. Oke, sekian saja alur cerita filmnya. Silakan teman-teman memaknai pesan dari film ini dari sudut pandang teman-teman. Sekali lagi saya minta kepada teman-teman agar jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya. Sekian dan terima kasih.